Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita masih bertemu atau berkesempatan untuk bisa bermuajah di media ini. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu menyusun prosedur atau menyusun teks prosedur kompleks. Nah, untuk chapter 1 ini kita insya Allah ada 4 pembahasan yang kita awali atau mulai dengan tujuan pembelajaran kita. 1. Mengetahui definisi teks, mengetahui struktur, kemudian mengetahui unsur-unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Ya, di kesempatan pertemuan pertama kali ini bisa kita lihat di sini untuk definisi teks prosedur. Teks prosedur kompleks adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu hal, baik melakukan suatu aktivitas tertentu ataupun membuat sesuatu yang penyajiannya dengan urut. Jadi bisa kita garis bawahi menjelaskan langkah-langkah dengan suatu penyajian yang urut. Nah, untuk prosedur kita bisa menemukan di mana saja. Contoh, pas awal masuk sekolah itu sudah ada prosedurnya. Kapan-kapannya sudah diberitahu atau dijelaskan. Itu merupakan bagian dari prosedur. Kemudian kalau dibuat teks disebut teks prosedur. Ya, jadi untuk definisi perlu kita garis bawahi menjelaskan langkah-langkah atau tahapan penyajiannya dengan urut. Jadi kalau tidak urut tidak prosedur, karena prosedur sendiri merupakan urut. Kemudian bagian yang kedua yaitu struktur teks prosedur kompleks. Ya. Struktur ini yang paling mudah hanya ada 2 bagiannya, tujuan yang dicapai, kemudian langkah-langkah. Nah, tujuan itu apa? Yaitu bisa dilihat dari judulnya. Kalau antum belum memiliki SIM, kemudian datang ke Satlantas, Satuan Lalu Lintas Kepolisian, di situ nanti akan terlihat cara membuat SIM. Dan itu merupakan bagian dari judulnya. Kemudian langkah-langkah yaitu prosedur. Kenapa disebut prosedur? Karena di situ bisa rinci dan banyak yang dilakukan dan urut yang pastinya. Dan biasanya memang tidak dapat diubah urutannya, habis ke sini, ke situ, ke sini, kemudian lanjut ke tempat yang itu sampai selesai tahap bagian akhir. Kemudian bagian struktur teks yang lain ini ada tambahan di bagian judul, pendahuluan, bahan, alat, tujuan, dan langkah-langkah. Ya, kalau umpamanya kita lihat, students, untuk struktur teks prosedur kompleks ini berkaitan dengan tujuannya. Nah, tujuan dari teks prosedur kompleks ini ada 3. Yang pertama yaitu memandu cara untuk menggunakan. Kemudian yang kedua memandu untuk cara membuat. Yang ketiga memandu melakukan sebuah kegiatan. Jadi kalau kita lihat ada 3 yang paling mudah kita tahu, memandu cara menggunakan 1, kemudian yang kedua memandu cara membuat, kemudian yang ketiga memandu cara melakukan. Ya. Kemudian kalau di sini di bagian struktur teks ini sesuai dengan tujuannya, ya, kita bisa melihat menggunakan bahan atau alat, bisa menggunakan cara atau membuat sesuatu. Untuk struktur tes itu simpelnya ada 2, tujuannya tadi ada 3. Kemudian di sini unsur kebahasan teks prosedur. Unsur teks kebahasan prosedur insya Allah kita akan bedah satu-satu ya. Di situ ada kata kerja imperatif. Imperatif itu perintah. Disebut perintah dilihat dari kata kerja yang dipakai di awal, maka disebut dengan perintah.
Kemudian pernyataan persuasif, kata teknis, kata khusus ya, kata yang digunakan untuk istilah-istilah tertentu di bidang tertentu. Kemudian ada konjungsi, kata hubung. Kemudian apabila ada alatnya nanti disebutkan deskripsi alat. Ya. Kalau dilihat di bagian ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kata kerja imperatif berupa perintah, persuasif itu himbauan atau anjuran, kata teknis, kata yang berupa terminologi atau kata khusus tertentu, konjungsi, kata hubung, deskripsi alat, alat yang digunakan. Ya. Di sini kita lihat untuk ciri kebahasan ada konjungsi, temporal dan waktu. Konjungsi temporal atau waktu ini biasanya berbentuk urut, contohnya sesudah itu, setelah, sebelum, lalu. Ya, itu merupakan bentuk konjungsi waktu yang dipakai untuk teks prosedur kompleks. Nah, kemudian macam-macam konjungsi ya, ada waktu, ada konjungsi menunjukkan penjelasan menggunakan kata bahwa. Kemudian ada juga konjungsi menyatakan cara dengan, seperti itu. Kemudian setelah itu ada juga konjungsi kata sambung, adalah kata yang menghubungkan kata atau klausa dalam kalimat. Konjungsi itu merupakan kata hubung. Kalau dipilah lagi ada dua, yaitu koordinatif dan subkoordinatif. Nah, koordinatif itu biasanya ditandai dengan kata dan atau lalu kemudian, sedangkan tapi namun. Ya. Kemudian subordinatif itu membutuhkan kalimat sebelumnya sebelum menjelaskan kalimat setelahnya. Dia menggunakan yang, bahwa, ketika, jika. Kalau yang C di sini ini adalah konjungsi antar kalimat yang di situ contohnya ada oleh karena itu, dengan demikian, namun. Konjungsi antar kalimat. Kemudian ada konjungsi korelatif. Korelatif itu kalau umpamanya ada dua kalimat, di sini konjungsi yang dipakai ya seperti ini. Baik itu maupun ini adalah titik-titik umpamanya. Tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan terkena denda. Umpamanya bukan hanya bla 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 melainkan juga. Itu merupakan konjungsi korelatif. Tapi memang yang dipakai, yang digunakan untuk konjungsi ini yaitu yang berupa koordinatif dan subordinatif. Ini yang sering dipakai untuk digunakan teks prosedur. Nah, ini ada contohnya. Contohnya seperti ini. Kalau seumpamanya tidak jelas, nanti bisa dicari di link yang lain. Ya, demikian untuk pertemuan pertama kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami bersama. Nanti kalau seumpamanya belum paham bisa ditanyakan di WA group. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.